Yo guys, balik lagi dengan gua Vici Banzio. Hari ini gua mau ngevlog jalan kaki lebih dari 10 km di daerah Jakarta. Gua mulai dari Jalan Saharjo di Jakarta Selatan dan akan lewat Pancoran dan kemudian ke sebagainya. Ya, hari ini sudah malam, jam 9 malam, jam 9 lewat lebih tepatnya. Dan gue akan coba start menggunakan smartwatch gue Xiaomi Redmi Lite 2 ya, dimulai dari Jalan Saharjo. Kira-kira berapa lama perjalanannya, berapa kalori yang dibakar dalam perjalanan, dan juga gue sambil mau ngasih lihat ke kalian gimana kalau kondisi Jakarta itu kalau di atas jam 9 malam sampai jam 12-an malam ya. Gue perkirakan sih perjalanan ini bakal menempuh kurang lebih sekitar 3 jam atau mungkin lebih, karena jaraknya cukup jauh untuk jalan kaki. Oke, kalau gitu langsung aja. Inilah jalan kaki di Jakarta malam hari, lebih dari 10 km. Ya, gue tadi start dari Jalan Saharjo yang ada di sekitaran Jalan Manggis. Sekarang kita sudah berjalan beberapa menit, sudah sampai di City Lok, atau kalau orang-orang lama biasa menyebutnya dengan Hotel Haris. Hotel Haris baru ganti nama City Lok ya, tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, ini kita terus nih, kita terus lurus ke arah Pancoran. Jadi kita nggak belok kiri ya. Untuk pakaian yang gue gunakan saat ini, gue menggunakan jaket ZNE Adidas RDY, Rain RDY. Jadi jaket Adidas ini jaket Adidas dari lini ZNE, Zero Negative Energy. Jadi penggunaan jaket ini sangat-sangat amat nyaman, tebal, dan juga cocok untuk digunakan pada saat cuaca dingin ya. Dikarenakan Jakarta ini nggak ada cuaca dingin seperti musim dingin, jadi biasanya gue pakai ini kalau sebelum atau sesudah hujan. Ini kalau gerimis-gerimis pun pakai ini juga nggak bakal tembus sih. Kemudian celana yang gue pakai juga Adidas Polar Fleece, celana Adidas yang cukup tebal. Dia ada logo mountain-nya ya, logo Adidas Mountain, ada tulisan Adidasnya di bawah. Dan juga sepatu yang gue gunakan adalah sepatu Adidas Anylander, sepatu untuk hiking. Sepatu ini juga Rain RDY, jadi kalau misalnya ada hujan atau gerimis, nggak begitu berasa airnya masuk ke dalam sepatu. Tapi tetap aja sih, kalau hujan gede airnya itu masuk ke dalam sepatu. Kalau gerimis oke lah, nggak apa-apa. Sekarang di samping gua ini ada Pagi Sore Tebet. Dan yang gue rasakan saat ini adalah badan gue sudah mulai cukup berkeringat, karena gue berpikiran pakai jaket ini tadinya karena dingin gitu kan, dingin, baru habis hujan. Tapi ternyata kita jalan aslinya nih sudah sekitar 20 menitan, jadi kayak panas gitu, kayak keringetnya mulai banyak keluar. Biasakan kalau jalan kaki, kalau ada trotoar, kita harus jalan kaki di trotoar supaya nggak mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan. Kalau nyebrang juga harus di zebra cross. Kalau kita lihat ini di sebelah kanan kita ada Balai Sudirman. Balai Sudirman itu adalah ya tempat-tempat hall yang cukup
besar yang sering digunakan sama pejabat atau anggota kemiliteran untuk nikah atau seminar atau acara-acara gathering dan lain-lain sebagainya lah. Kita masih lurus terus ini sampai Pancoran. Ya, sekarang sudah memasuki daerah Tebet Raya. Gue bentar lagi kalau misalnya ngasih lihat kamera ke sebelah kiri masuk ke Tebet Raya, tapi kita nggak ngambil Tebet Raya. Jadi kita akan lurus sampai ke arah Pancoran. Sekarang badan gue udah mulai cukup basah nih, tapi nggak apa-apa. Basahnya enak karena tadi sempat mandi dulu. Ya. Gini nih, nggak nyaman kalau pakai jaket tebel-tebel karena tadi gue pikir kan kayak mau hujan nih. Gue bawa payung sebenarnya. Kalau bawa payung itu sambil jalan ya paling bagian jaketnya kena percikan air hujan tipis-tipis lah. Tapi yang basah paling sepatu sama celana. Ini kalau kita belok kiri nih, kita masuk ke Jalan Tebet Raya. Tapi kita harus lurus dan nunggu ada masih lampu merah sih sebenarnya. Di sini juga nggak ada pencetan tombolnya untuk nyebrang. Jadi kita tunggu sampai kendaraan-kendaraan di seberang sampai sepi dulu baru kita nyebrang. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oh, trotoarnya kan banyak hambatan tadi di tempat untuk membuka saluran air atau saluran listrik, kabel-kabel. Susah sekali. Trotoarnya cuman sampai sini doang, jadi kita harus turun satu persatu ya. Jadi trotoarnya itu putus, kita harus loncat. Ini pembangunan pedestriannya sudah bagus, cuman mungkin kurang mendetail aja ya. Pembangunan pedestriannya di Jakarta itu cukup bagus, tapi kurang mendetail untuk tempat-tempat yang jarang dilalui orang. Mungkin gue doang sih kayaknya. Ini sebenarnya penerangan kurang banget sih kalau untuk pedestrian nih. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di daerah Tebet kalau malam jadi kayak agak serem gitu buat orang yang takut sama gelap. Nah, ini muka gue kelihatan karena gue bantu pakai cahaya flash dari handphone gue aja sih. Ini gue nggak suka aja sih, ini nggak tahu kenapa tempat jalan buat pedestrian bisa hancur begini. Ini diapain lagi sama orang? Dimalingin atau apa gitu ya? Kayaknya kalau karena dari hancuran dari alam itu sendiri, kayaknya sih
kayaknya dimalingin itu. Lagi-lagi jalanannya cukup gelap. Pedestriannya ditutup sama banyak tenda-tenda makanan. Jadi nggak nyaman banget buat pejalan kaki gitu kayak gua. Ini gue cuma nyoba ya, karena kebetulan emang lagi ngevlog kan. Tapi kalau orang-orang yang lagi jalan beneran, pastinya keganggu sih. Lagi-lagi nggak bisa jalan karena pedestriannya di tempat jalan pedestrian dipakai untuk jualan makanan lagi. Sekarang kita sudah masuk lagi di trotoar. Kali ini kasusnya sama, juga cukup gelap, penerangannya kurang. Sebentar lagi mungkin sudah mau sampai di daerah Pancoran ya. Ya, sekarang gue sudah berjalan kurang lebih sekitar 40 menitan non-stop. Jadi dari tadi kita jalan itu yang tadinya gue pikir cukup dingin, tapi ternyata panas karena jaket yang kita gunakan ini tebel ya. Nah, sebentar lagi kita masuk di area Pancoran. Ini sudah dekat. Nah, sekarang trotoarnya cukup bagus. Pedestriannya lebih lebar dari yang tadi. Dan ini jembatan penyeberangannya juga menarik. Ada banyak neon warna-warni. Dan tempatnya juga cukup terang. Di sebelah situ ada tempat untuk nunggu bus. Tapi kita bisa lewat bagian belakang sini. Ini juga ada liftnya untuk lansia atau disabilitas gitu ya. Baguslah, ini salah satu infrastruktur yang baik. Di sini juga ada kursi kecil nih. Kayaknya buat nunggu bus juga nih kalau tempat di situ penuh orangnya. Nah, cukup enak jalan di sini karena di sini trotoarnya agak luas dibanding yang awal-awal tadi kita jalan cukup sempit. Di sini enak bisa muat berapa orang gitu. Jadi agak nyaman buat jalan. Ada garis kuningnya juga untuk membantu orang yang tuna apa ya, yang kalau nggak bisa ngelihat itu. Kalian bisa tulis di komen lah. Gue lupa namanya apa.
Itu di depan udah kelihatan ada patung Dirgantara, patung Pancoran yang biasa disebut sama orang. Nah, di daerah sini lumayan enak karena trotoarnya cukup besar, bisa muat berapa orang jalan. Ya, sekarang kita belok kiri akan menuju ke area apa namanya, wilayah, gue lupa namanya apa spesifiknya, tapi biasanya orang nyebut dengan sebutan bypass. Nah, di situ ada semacam apa, jalan layang atau jalan tol yang panjang banget. Jadi banyak mobil-mobilnya dan juga pastinya sedikit pedestrian, orang jalan di situ nggak begitu banyak. Tapi harusnya sih di situ terang karena gue lewat beberapa kali kalau malam pencahayaannya cukup bagus. Ya, di sebelah sini ada Neo Soho. Kirain Neo Soho. Apa ya? Soho apa ya? Asma Soho kayaknya dia, apa gimana? Oh, mungkin ini perkantoran aja kayaknya ya. Beda sama Neo Soho yang ada di Jakarta Barat yang deket Citraland sama Central Park buat belanja gitu. Kalau ini mungkin lebih ke perkantoran sih kayaknya. Gue belum pernah masuk ke sini, nggak tahu gue. Tadi barusan gue lihat di aplikasi Adidas runningnya, kurang lebih sekitar 45 menit kita jalan ya. Jadi tadi dari Saharjo, daerah Manggis, Manggis 1, Manggis 2, Manggis 3 gitu, gue lupa. Kurang lebih sudah 45 menit perjalanan sampai saat ini ya. Jadi cukup capek juga, cukup melelahkan gitu. Tapi perjalanan kita masih cukup jauh. Jadi kita masih harus jalan lebih panjang lagi.
腰にふわり舞い降りる花また会えるかなふとつぶやいた君の声に胸が揺れたの君の笑顔に映る夕暮れなぜか切なくて眩しくてこんな気持ち初めてなの Twilight Blossom 風に揺れて触れそうで触れない距離この瞬間もう少しだけ Twilight Blossom drifting high Can you touch my heart tonight 二人の未来が始まる予感行き交う人の波の中そっと見つめていた横顔さよならなんて言いたくないよ時をどうか止まって指先が触れた一瞬に不意に心が震えたのこのままどこか遠くへ Twilight Blossom 星がにじむ揺れる影一つに重なるこの季節もう少しだけ Twilight Blossom drifting high Can you touch my heart tonight 夢の中でまた会えるならさよならが近づくたび涙こぼれそうになるでもきっとまた春が来れば君に会える気がするから Ya, sekarang gue sudah berada di daerah ini di stasiun Cikoko, guys. Mungkin kurang kebaca di situ, tapi tulisannya stasiun Cikoko Stasiun Cawang. Ya, sekarang kita ini lagi ada di area atasnya gitu. Kalau kita ke bawah, di bawah sana itu ada stasiun Cawang, stasiun kereta api. Tapi yang kita lewatin saat ini adalah halte busway-nya, ya. Halte busway-nya cukup bagus, busway sekalian sama LRT, ya. Kalau kita nyebrang ke ujung sana, di sana ada LRT stasiun Cawang, ya. Jadi keretanya itu seperti yang gua kasih lihat tadi di video, itu keretanya di bagian atas, ya, pakai kayak flyover gitu, guys.
瞳の奥に光る涙の雫世界中の悲しみが私の胸に降り積もるのあなたの笑顔覚えてるのにさよならとつぶやいて背を向ける横顔にこぼれ落ちた愛の影夜の闇に消えたああどうすればいいのこの心のかけらああどうすればいいのさよならさえ言えないまま Falling stars in the night 消えてゆく面影 Just one more time say my name 夜風に響くエピローグこの手を離さずにいつまでも隣であの時言えなかった愛してると今ならああどうすればいいの消えかけた約束ああどうすればいいの夢の中でも会いたいの Falling stars in the night 二人の記憶の中で Just one more time say my name 星降る夜のエピローグ舞い落ちる桜の花びら頬をかすめる春の風振りよみがえるあの笑顔まだ心に咲いてる淡いピンクの並木道君と歩いた記憶だけが胸の奥で切なく揺れる消えないまま桜色のメモリー風に舞い散る恋のかけら今どこかで微笑んでるの君の面影を探してる Cherry blossoms in the sky Can you hear my heart tonight あの日のまま変わらない想いそっと春風に乗せて夕暮れに染まる川沿い肩寄せた帰り道 Ya, sekarang kita sudah memasuki stasiun LRT Cawang. Tadi sebenarnya Cikoko ya, bukan Cawang gitu.
Perjalanannya kita kali ini sudah cukup jauh, yaitu sekitar satu setengah jaman lah kurang lebih. Nah, di sini tempatnya cukup bagus untuk pejalan kakinya, cukup besar, dan juga ada halte Transjakartanya. Kemudian di sini juga banyak ada tempat pemberhentian yang cukup besar juga supaya ada ojek online bisa berhenti gitu ya. Nah, masuknya lewat sini kalau kalian mau ke ke LRT ya. Jam segini masih aja banyak orang-orang yang lagi pada nunggu bis. Padahal sekarang udah jam 22.37. Itu di atas ada kereta LRT-nya lagi jalan ya. Kita sudah keluar dari wilayah stasiun Cawang. Ini di sini ada tempat tunggu busway yang sudah tidak berfungsi lagi, sudah dinonaktifkan ya, karena selain tempatnya sepi juga dan cukup gelap. Mungkin orang-orang lebih nyaman nunggu di tempat bis yang tadi kayaknya. Raindrops falling, reaching the night. いつか君にも届くよう
こにいても聞こえる声忘れたいのに春の雨が静かに降る君の気配を運ぶように幻の恋桜のように消えてゆくのどんなに願ってもあの日には戻れない幻の恋胸の奥で咲いたままよいつか消える日まで抱きしめて歩くの街角に咲く夜の花びら一人佇む影が映る指先触れたぬくもりさえもう夢の中かすんでく春の風 Perjalanan kali ini sudah mencapai sekitar 8,5 km ya. Sepertinya masih akan lebih lama lagi. Mungkin butuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 jaman mungkin ya. Baru kita balik lagi di titik awal di sekitaran Jalan Saharjo Manggarai. 奥で咲いたままよいつか消える日まで抱きしめて歩くのさよならも言えないまま君の姿追いかけてる夜の隙間に消えてゆくの触れられない幻Sekarang kita udah di daerah Jatinegara. Kalau kita ke sebelah sana ke Bekasi, tapi kita mau ke sebelah sana kita ke arah Matraman ya guys ya. Jadi kita muternya lumayan cukup jauh. Stasiun Jatinegara.
Yo guys, kita udah di daerah Matraman. Itu tadi ada halte busway Matraman di sebelah sana. Kalau kita lurus ke sana ke arah Senen, kalau lurus ke sana ke arah Pramuka. Sekarang kita ke sini, kita akan balik lagi ke Manggarai Jalan Saharjo. Ya, kita sudah ada di Taman Amir Hamzah. Ini di dekat Jalan Tambak ya. Jalan Tambak yang di dekat Manggarai. Rumah Gus Dur. Pergerakan Gus Dur apa nggak tahu lah. Ya pokoknya ada Gus Durnya lah. Kita sudah masuk di wilayah di Tambak. Kita istirahat dulu kayaknya di sini sebentar sambil makan. Di atas jam 12 guys. Jalanan udah mulai sepi ya, apalagi hari ini hari libur, mungkin banyak orang yang capek kerja dan lebih cepat istirahat ya. Sekarang sudah pukul jam 1 lewat, tadi gue sempat di McD istirahat sebentar sambil makan dulu ya. Ini lagi ada proses pembangunan LRT di area Tambak. Cukup tinggi, mungkin sekitar 30 meteran kayaknya. Ya, tadi gue dari Tambak yang harusnya tadi tinggal lurus ke arah Pasaraya Manggarai terus ke Jalan Saharjo, tapi ditutup karena sempat ada bentrokan warga dan jalanan banyak yang ditutup dan ada banyak gas air mata. Jadi mau nggak mau gua lewat belakang, lewat apa ya, Bukit Duri, mungkin nanti embus lewat sana. Sekarang kita masih di daerah Manggarai dekat stasiun, lagi menuju ke Bukit Duri, dan di sini pencahayaannya cukup ada walaupun jaraknya agak jauh, jadi kayak agak gelap gitu karena ada banyak pohon-pohon besar di sini. Tapi jalan di sini cukup sepi kalau udah di atas jam 12 malam. Paling ada motor mobil lewat lalu lalang 1-2 biji gitu. Ada orang lagi kencing tuh.
Oke guys, sekian perjalanan pada hari ini. Gue sekarang udah balik lagi di titik awal di Jalan Saharjo, Gang Manggis, di depan Rumah Sakit Budi Jaya. Total perjalanan kurang lebih sekitar 19 km dari sini terus ke arah Pancoran, terus ke arah Cawang, Simpang Cawang, terus masih lurus lagi kita nembus di Jatinegara tadi, terus ke Matraman, habis itu ke Mokat, udah ditambak, terus malah jalannya ditutup, jadi kita muter jadi lebih jauh lagi. Oke, lumayan ya, harusnya kita bisa menghemat sekitar 1 atau 2 km, tapi kita malah jadi 19 km. Ya, oke guys, itu aja perjalanan hari ini. Sekarang udah kurang lebih sekitar jam 2 subuh. Jalanan udah lumayan sepi. Kendaraan yang lalu lalang juga jarang-jarang, padahal ini jalan raya. Ya, gitu aja, nanti ketemu di vlog berikutnya. Nanti kalian tunggu aja kalau gue mau ngapain ya. Kalau kalian suka dengan video ini ya silahkan di like, komen, dan subscribe. Dukung terus video ini supaya gue bisa berbagi video-video aneh lainnya. Ini karena lagi libur aja makanya gue jalan kayak begini. Jarang-jarang loh orang di Jakarta jalan kaki hampir 20 km gitu, mau ngapain. Oke, sampai ketemu di next video.